Konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Ramia Badoa. Lama tak jumpa ya buat dengan kalian semua. Maaf untuk beberapa bulan ini aku nggak update video lagi karena sibuk, capek. Tapi aku datang kembali. Jadi hari ini aku mau ngangkat tema tentang gimana sih seorang Ramia Badoa ngatasin musim panas di Jepang. Kebetulan banget ini lagi panas. Aku langsung aja ke gimana sih caranya ngatasi musim panas versi aku ya. Jadi untuk di luar lah, kalau mau pergi kerja itu atau mau kemana itu kan sumpah ini panasnya Jepang itu ya, dari pagi sampai pagi. Kalau di Indo ya paling siang hari lah, kalau pagi atau malam itu udah sejukan. Kalau di Jepang ya Allah, atau di daerahku aja sini ya sumpah ya Allah panas banget. Dengan ngatasinya itu ngatasi sih bilang enggak, ngurangin rasa panas. Misalnya aku ada beberapa tips aku ya. Outdoor itu pasti pertama itu harus pakai kacamata UV, anti UV. Jadi silau gitu kan kayak gini. Hey girl yang di sana, ternyata cakep. Harus pakai kacamata karena kalau aku ya jujur aja kalau kena sinar matahari itu aku nggak bisa gini, mata aku tuh kayak gini, jadi dan perih, jadi harus pakai kacamata. Dan kedua otomatis kan karena lagi corona harus pakai masker. Dan karena sumpah panas banget di Jepang, panas kayak aku lagi di dalam rice cooker atau lagi di oven gitu biasanya kan. Kalau kita ya biasanya di bagian sinilah paling kerasa banget panasnya ya. Jadi aku biasanya pakai handuk. Itu ada orang yang sebenarnya sih ini langsung sono mama langsung dipakai aja kayak gini. Aku biasanya kan masukin di baju, terus ini ada lubangnya, jadi bisa kayak giniin. Aku belinya itu di Hyakuen Shop, bisa gini. Tapi aku nggak suka kalau nggak ini gini doang. Jadi selain buat nyerap keringat aku juga pusing buat menyejuk dengan aku basahin dulu sebelum berangkat. Aku basahin atau malamnya itu aku basahin ini terus masukin di freezer biar besoknya tinggal langsung dingin adem gitu, tinggal aku lilit di leher aku itu. Atau kedua, selain di leher aku biasanya karena kalau aku nggak pakai topi, biasa jidat aku tuh ya Allah kayak cumi bakar, panas, udah kayak mau gosong, kayak udah mau terjadi suatu kejadian luka bakar di jidat terparah ini itu. Jadi aku basahin terus aku sambil jalan aku tempelin kayak gini. Nggak kentara karena pakai aplikasi. Aku tempel gini sambil jalan gitu. Jadi aku tap kalau nggak habis aku balik, atau bisa aku tutup di mulut kayak gini gitu. Terus tips selanjutnya itu selain pakai handuk yang tadi itu, aku biasanya kalau kita ke Kombini beli makanan atau cup ramen atau apa gitu dikasih tisu sama tisu basah gitu. Jadi ini biasanya aku juga pakai, aku masukin di kulkas juga. Terus aku simpan kalau keluar dari rumah, kalau mau berangkat kerja aku simpan di jidat. Aku lapisin sama topi gini lah, nggak kelihatan nih, pokoknya gini lah. Tapi jadi dia sejuk banget, jadi dinginnya itu sampai masuk ke otak-otak. Ini tips kedua. Dan tips selanjutnya itu masih dengan yang ini. Selain aku taruh di jidat, biasanya aku buka ini tuh, terus aku
jadikan masker deh kayak gini. Ini kan masih basah, itu sumpah sejuk banget. Nggak bertahan sih ya, sekitarnya kalau kayak aku jarak dari tempat tinggal ke Eki atau ke tempat stasiun itu aku 15 menit sekitar jalan gitu, jalan, jadi cukup lah, bisa lah dipakai untuk sampai itu jalan kaki ya. Tapi jangan, kalau pakai ini pasti ada orang yang lihat sih, meskipun orang Jepang itu cuek, tetap aja pasti dilirik dikit gitu, dilirik apalagi kalau yang lirik itu cowok ganteng, pada banget. Pasti ini bermanfaat banget buat aku. Dan kemarin juga sebelum musim panas aku juga ini beli kipas buat yang di leher itu loh, kayak gini nih tuh, aku tunjukin kayak gini, terus ada tombolnya di belakang, terus aku nyalain dulu ya, mana sih tombolnya ini, dan itu pakai baterai dan bisa dicas gini, nyalakan, bisa dipeluk begini. Tapi karena ini sih kalau di Indonesia cocok banget bisa dipakai, karena anginnya di Jepang ya kepatah, enggak, karena angin patah beneran nih, ya ampun. ini sumpah dengar deh, anginnya juga lumayan kencang. Tapi karena Jepang itu bukan hanya cuaca suhunya yang panas, kelembapan udaranya juga rendah. Jadi meskipun anginnya kencang, itu tetap aja anginnya itu panas. Jadi udah terik matahari panas, kena hembusan angin yang panas, terus pakai kipas ini sama aja kan, angin yang dia hisap juga, yang dia jadikan keluarin juga itu anginnya masih panas. Jadi kalau aku nggak terlalu berfungsi banget buat ini di Jepang. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, yang paling aku the best banget, yang paling aku recommended buat teman-teman yang ada di Jepang, itu yang ini. Ini adalah tisu basah. Jadi terus ini dari produk, nggak usah dibilang lah, ada dijual bisa di kombini, supermarket, atau di mana aja ada deh kayaknya ini. Terus ini kan tisu basah tapi ada yang cool, ada tulisan coolnya gitu, otomatis adem. Aku biasa ini the best banget kalau mau keluar, sebelum keluar ke rumah itu pasti selalu pakai ini, selalu wajib bagi aku. Ini sumpah sejuk banget, aku recommended banget. Ini sumpah the best banget, kalian wajib banget, apalagi yang kerja di luar gitu. Aku yang kerja di bagian dalam aja, di ruangan itu wajib pakai ini. Aduh repot nih. Oke, jadi aku biasanya ini pakai itu kalau mau keluar, aku ambil satu aja udah cukup untuk bertahan ya 1 jaman bisa lah. Lama sih, bukan 1 jam, lama pokoknya. Itu biasanya paling kerasa itu kalau kita usap di bagian leher, bagian dada, terus agak di bawah punggung, nggak ke punggung banget sih, di bawah leher itu sumpah kayak ada es batu yang ditempel gini kan. Di area sini tuh paling cepat ngerasa, jadi respon ke otak juga itu adem, sumpah semeriwing. Kalian wajib beli ini. Tapi ada yang tulisannya cool ya, ada juga yang ini yang nggak ada tulisan coolnya. Jangan sampai salah beli, wajib. Dan penting lagi tuh air minum. Jadi termos air gitu, jadi penting banget, apalagi kalian yang suka haus, kasih ini ya, kasih es batu terus kalian minum. Tapi kalau di Jepang itu gimana ya, harus banyak minum, emang benar harus banyak minum, karena di Jepang ini sekarang udah banyak juga yang meninggal karena musim panas, karena kepanasan. Itu rata-rata sih umurnya yang 50-an ke atas, bahkan ada anak-anak kecil, karena nggak tahan panas, udah umur juga kan masih ini. Tapi buat anak-anak muda di Jepang juga itu wajib minum, wajib banget. Karena di sini ya, ibarat kata kalau kita minum tapi
keringat itu tetap keluar ya, meskipun kita minum banyak tetap aja kita masih kekurangan karena langsung keringatan gitu. Orang Jepang selalu anjurkan buat kita, kamu harus di musim panas ini harus jaga kesehatan, banyak minum gitu, karena jangan sampai pingsan gitu, bahaya juga buat kesehatan. Banyak juga kasus-kasus yang meninggal karena kepanasan, dehidrasi gitu. Terus di sini aku juga ada kemarin beli sih, aku cobain yang ini, aku beli juga ini alam semprot gitu. Terus aku sih udah coba tapi nggak terlalu ngaruh. Jadi misalnya ini kan handuk, terus ini dikocok dulu, setelah dikocok terus disemprot sekitar 1 menit katanya gitu. Ya sekitar itulah. Jadi dia itu kayak gini, dia jadi apa sih namanya, di es gitu, kayak yang di freezer gitu loh. Terus tinggal kita tempel daerah gini. Wah, ternyata adem, enak, tapi itu nggak bertahan lama karena cair itu. Jadi kalau pakai ini sehari udah habis, dan harganya juga lumayan sih. Jadi aku nggak recommended ini. Jadi aku lebih ini, mending beli yang ini, lebih cicak daripada yang ini. Jadi itu beberapa tips dari aku tentang bagaimana sih menghadapi musim panas di Jepang. Itu selain pakaiannya juga ya, penting pakaian juga, itu harus pakaian yang emang musim panas. Kalau kita di Indonesia mah bodo amat, musim panas musim dingin dipakai aja gitu, nggak ngaruh. Di sini mah ngaruh banget gitu. Selain itu, penting juga itu kita memenuhi cairan tubuh biar dari kulit dan dari dalam tubuh itu maksimal untuk pencegahan kepanasan, biar enggak pingsan di jalan karena dehidrasi atau masuk rumah sakit, mencegah kita sakit. Itu penting, namanya banyak minum. Tapi kalau di Jepang banyak minum itu nggak cukup, harus ada ion gitu masuk. Jadi di sini kebanyakan musim panas itu banyak minum Pocari Sweat, bener nggak sebutan aku? Terus biasanya di sini jual banyak permen garam kayak gini nih. Aku sih udah kayak gini nih ya, udah aku buka, ini tinggal bungkusnya. Ini permen garam rasa jeruk. Ini aku pakai ini juga. Ini aku makan ini juga lumayan nambahin cairan tubuh kita selain air, karena sumpah kalau air doang itu nggak cukup. Jadi kayak gini nih isinya aku. Ini dia permen garam. Jadi sumpah banyak banget itu dijual permen garam di Jepang, kalau apalagi di musim panas, karena sumpah ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita, karena air juga nggak cukup. Jadi buat teman-teman, itu beberapa tips menghadapi musim panas di Jepang versi Rami Abadoa. Jadi buat teman-teman, jangan lupa ya dicoba dan berikan aku juga tips supaya aku bisa coba juga gitu. Dan yang paling penting, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Genki ne. Tet 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 tet. Aduh,